Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arinda Agustina, NIM 20383042043, Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kias. Pengertian kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Ulama usul fikih memberikan definisi yang berbeda-beda bergantung pada pandangan mereka terhadap kedudukan kias dalam istinbat hukum. Dalam hal ini, mereka terbagi dalam dua golongan berikut. Golongan pertama menyatakan bahwa kias merupakan ciptaan manusia, yakni pandangan mujtahid. Sebaliknya, menurut golongan kedua, kias merupakan ciptaan syari, yakni merupakan dalil hukum sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum. Kias ini tetap ada, baik dirancang oleh para mujtahid ataupun tidak. Bertitik tolak pada pandangan masing-masing ulama tersebut, maka mereka memberikan definisi kias sebagai berikut. 1. Sadar asy syariat menyatakan bahwa kias adalah pemindahan hukum yang terdapat pada ashal kepada furu atas dasar ilat yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. 2. Al-Human menyatakan bahwa kias adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan ilat hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni. Sebenarnya masih banyak lagi definisi lainnya yang dibuat oleh ulama, namun secara umum kias adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nas dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nas karena adanya kesamaan dalam ilatnya. Rukun kias. Rukun kias dibagi menjadi 4, yaitu 1. Ashal atau pokok, yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat mengkiaskan. 2. Far'u atau cabang, yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya. 3. Hukum ashal, yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh suatu nas. 4. Ilat, yaitu sifat yang terdapat pada ashal. Macam-macam kias. Macam-macam kias dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kias awlawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada ashal karena kekuatan ilat pada furu. 2. Kias musawi, yaitu kias yang kekuatan hukum pada furu sama dengan kekuatan hukum pada ashal dikarenakan kekuatan ilatnya sama. 3. Kias al-adna, yaitu kias di mana ilat yang terdapat pada far'u atau cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat dalam ashal atau pokok. Pembagian kias dari segi kejelasan ilatnya terbagi menjadi 2. 1. Kias jali, yaitu kias yang ilatnya ditetapkan dalam nas bersamaan dengan penetapan hukum ashal atau tidak ditetapkan ilat itu dalam nas. 2. Kias kafi, yaitu kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Pembagian kias dari segi keserasian ilatnya dengan hukum terbagi menjadi 2, yaitu 1. Kias muatsir, yaitu kias yang ilat penghubung antara ashal dan furu ditetapkan dengan nas yang sari atau ijma. 2. Kias mulaim, yaitu kias yang ilat hukum ashal dalam hubungannya dengan hukum haram adalah dalam bentuk munasib mulaim. Pembagian kias dari segi dijelaskan atau tidaknya ilat terbagi menjadi 3. 1. Kias makna, yaitu kias yang meskipun ilatnya tidak dijelaskan dalam kias. 2. Kias ilat, yaitu kias yang ilatnya dijelaskan dan ilat tersebut merupakan pendorong bagi berlakunya hukum ashal. 3. Kias dilalah, yaitu kias yang ilatnya bukan pendorong bagi penetapan hukum sendiri, namun ia merupakan keharusan bagi ilat yang memberi petunjuk akan adanya ilat. Pembagian kias dari segi metode terbagi menjadi 4.
1. Kias ikalah, yaitu kias yang ilat hukumnya ditetapkan melalui metode munasabah dan ikalah. 2. Kias syabah, yaitu kias yang ilat hukum ashalnya melalui metode syabah. 3. Kias sabruh, yaitu kias yang ilat hukum ashalnya ditetapkan melalui metode sabruh wa taksim. 4. Kias tard, yaitu kias yang ilat hukum ashalnya ditetapkan melalui metode tard. Kedudukan kias dalam hukum Islam terbagi menjadi 2. 1. Kias sebagai sumber hukum Islam. Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang kias, dalam pembahasan sebelumnya dapat diambil benang merahnya bahwa pada dasarnya kias adalah penarikan kesimpulan atau inferensi dari suatu masalah hukum yang telah ditentukan hukumnya oleh nas atau Al-Quran dan atau Al-Sunnah untuk sesuatu masalah hukum yang belum ditentukan hukumnya oleh nas karena di antara dua masalah hukum tersebut terdapat makna homonim yang disebut ilat. 2. Kias sebagai metode penggalian hukum atau ijtihad. Berdasarkan pandangan seperti inilah kiranya Al-Syafi'i membentuk ihtisan, al-maslahah, al-mursalah, dan lain sebagainya. Dalam hal yang berkaitan dengan maslahah syariah, yang tidak dapat diketahui akal, seperti bagaimana mengetahui analogi dari rincian cara berterima kasih kepada Allah, ijtihad diperlukan dalam rangka mencari hal-hal yang mengandung kemaslahatan bagi manusia atas dasar dugaan yang kuat dari pemahaman seorang mujtahid atas dalil al-samfi. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian pembahasan tentang kias dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.